istri itu bagaikan sawah ladang, mazro'ah. Suami sebagai petaninya. Kalau suami menanamnya yang buruk-buruk, berperilaku yang buruk kepada istri, maka istri tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan bahagia. Maka ketika dia menyusui anak, anaknya pun tidak akan tentram. Sehingga kata Rasulullah, sebaik-baik kalian, khairukum adalah khairukum linisaikum. Orang yang paling baik karakternya di antara kalian berperilakunya kepada istri-istri kalian. Bukan berarti lelaki yang baik kepada istri itu kalah, bukan. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah treatment dalam dunia keluarga, di mana laki-laki juga harus paham, jangan egois. Memang laki-laki yang mencari nafkah di luar, tapi yang mengerjakan urusan di rumah dengan penuh kesulitan, menjaga anak dengan berbagai macam karakter si anak. Si istri tinggal di rumah dengan melihat setiap hari anak-anak yang karakternya begitu, maka ini bisa stres, terkungkung di rumah. Obatnya adalah bagaimana karakter suami kepada istri dan anak tersebut. Jika ternyata baik, tidak membawa masalah di kantor ke rumah, tidak membawa masalah di pekerjaan ke rumah, jangan dibawa-bawa. Masalah di kantor dibawa ke rumah, di rumah ambek-ambekan ke pemajikan, ke anak. Itu tidak bisa memilah, tidak bijaksana. Sudah di rumah main game wae. Akhirnya istri dan anak tidak diperhatikan, tidak ada waktu untuk touch to heart. Ya ngomong naon ya? Ya, touch to heart. Jadi harus ada sentuhan batin, harus ada sentuhan batin. Ada activity yang menyeluruh, bukan hanya fisik. Kita mungkin mengelus kepala si anak, atau kita mencium kening istri kita, mungkin fisik. Tapi di situ ada energi positif yang akan saling chemistry. Bukan hanya secara sentuhan fisik, tapi dari sentuhan fisik kalau dengan ketulusan itu akan masuk ke dalam relung hati. Maka Rasulullah digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, bahkan ketika dalam kondisi saum, Rasulullah mencium keningku, mencium pipiku tanpa syahwat, tapi sebagai bentuk apa? Ketika saat puasa sangat membatasi activity suami dengan istri, tapi di situ Rasulullah masih berupaya untuk menjaga harmonisasi perasaan istri, bahwasannya saat puasa bukan berarti harus mengenyampingkan. Saat puasa bukan berarti harus menelantarkan. Saat puasa bukan berarti harus tidak mempedulikan, tapi di situ masih tetap Rasul mencium kening Sayyidah Aisyah, Rasul mencium pipi Sayyidah Aisyah, menunjukkan bahwasannya meskipun perhatiannya tertuju kepada Allah, tapi berupaya untuk mengarahkan keluarga juga menuju kepada Allah. Karena kalau kita menuju kepada Allah tapi keluarga merasa tidak diperhatikan, keluarga merasa disepelekan, bagaimana mungkin kita bisa mengajak keluarga kita menuju kepada Allah? Betul tidak? Tuh. Nanti kita ajak juga, lah, udahlah kamu aja, gitu. Kecuali kalau memang kita sudah berupaya, ya, sebisa mungkin dengan baik, berakhlak baik seperti diajarkan Rasul. Karena kata Rasul, tidaklah seorang laki-laki yang berbuat baik kepada kaum wanitanya kecuali laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, yang mulia.
Tidak pula seorang laki-laki yang memperlakukan kaum wanitanya dengan buruk kecuali dia adalah laki-laki yang hina atau rendah. Bahkan saya punya kitab judulnya As-Sabru 'ala Zawjat, tentang kisah-kisah para ulama yang bahkan mencapai derajat wali-wali itu sabar atas istri-istrinya yang karakternya buruk. Saya punya kitabnya, kira-kira saya sebesar ginilah, setebal ini, As-Sabru 'ala Zawjat. Itu ulama-ulama besar, ternyata mereka itu diuji oleh Allah, punya istri yang ternyata karakternya itu kadang membangkang, ya karakternya tuh kurang bagus. Itu tidak sedikit, bahkan mereka diangkat derajatnya menjadi walinya Allah karena apa? Sabar ngadepin istri yang begitu. Jadi kalau jenengan mau jadi wali, kayaknya istrinya harus begitu. Tapi janganlah, kita berdoa kepada Allah supaya istri-istri kita adalah istri-istri yang solehah. Ya, kalau jenengan mah istri saja, Iswan saja, Iswanto jenengan mah, ya, jenengan mah Iswanto aja, Iswan satu, tok tuh kan kalau orang Jawa itu tok teh doang, bungkul. Jadi jenengan mah Iswanto aja lah.